Kan berarti supaya kita tidak terlewatkan dari keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, maka sangat penting bagi takmir itu untuk membentuk panitia bulan Dzulhijjah. Terus jenengan tanya, lah nek neng panitia terus yang di panitiane opo? Banyak ya Bapak Ibu, banyak. Yang pertama, paling tidak tadarus sebagaimana di bulan Ramadan. Ingat, tadarus di malam-malam 10 pertama Dzulhijjah, pahalanya ngungguli jihad. Lebih dicintai daripada jihad. Di samping ya tetap jenengan dapat pahala orang ngaji. Sama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu jangan dapat pahala ngaji. Tapi kalau jenengan lakukan di 10 pertama Dzulhijjah, sudahlah mendapat pahalanya orang ngaji yang satu hurufnya dicatat untuknya 10 kebaikan. Tapi kalau jenengan tadarusnya di 10 pertama Dzulhijjah, jenengan dapat pahala jihad fi sabilillah. Setiap malam jenengan tadarus, berarti setiap malam jenengan berjihad fi sabilillah. Saya katakan tadi, tidak ada hari-hari dalam setahun yang lebih utama daripada 10 pertama Dzulhijjah. Tapi karena hadisnya kurang masyhur, maksudnya kurang tersosialisasikan, seumpama di masjid jenengan nanti ada takmir membentuk panitia Dzulhijjah, aku paling oke sing komentar ya, iki panitia opo meneh iki. Iki ilmu anyar ki saka Al-Ikhlas iki. Mending nek kur sekedar ilmu anyar, nek ilmu anyar ya berarti orang itu masih rumangsane bahwa dia banyak dak taunya. Sing lebih parah kalau kemudian iki aliran opo meneh iki. Begitulah ya Bapak Ibu, perkara sunnah, tuntunan, tatkala tidak disosialisasikan, tatkala tidak dipelopori, itu biasanya terlewat begitu saja. Tidak ada umat yang melaksanakannya. Saya awal-awal di Klaten dulu tahun 90-an, saya itu ingin mengadakan iktikaf. Itu banyak yang berkomentar, iki aliran opo iki iktikaf. Sama ketika saya juga dulu, awal-awal juga, saya mensosialisasi tentang hadis, yaitu setelah sholat subuh, tidak meninggalkan masjid. Tidak meninggalkan masjid, sampai datangnya waktu syuruk atau waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat baginya pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna dan sempurna. Bahkan waktu itu saya menyampaikan, sampai ada teman-teman dari Muhammadiyah itu yang berkomentar, dasar background wong NU. Jadi menuduh saya, ya maklum wong kui asale NU kok mana. Jadi agama itu kadang menjadi sempit karena di kotak-kotak. Bisa jadi ini tadi ketika saya juga mengusulkan, saya sudah beberapa tahun mengusulkan supaya diadakan panitia Dzulhijjah. Alhamdulillah di kampung saya di Kepil ada panitia Dzulhijjah itu. Sehingga malamnya ada tadarusnya, ada sholat malamnya berjamaah, rakitan 3 rakaat. Wis lumayan lah. Jadi sholat 2 rakaat salam, bar kuwi 1 rakaat witir rampung. Wis mending. Juga ada panitianya untuk iftar, buka bersama. Di tahun kemarin di Masjid Kepil, ya Masjid Al-Islam Kepil sudah berjalan. Dan tahun kemarin juga di Masjid Melinjon juga sudah berjalan dengan baik. Bahkan di Masjid Melinjon buka bersamanya setiap hari. Yang menyelenggarakan adalah para pemuda masjid.
Dan mungkin juga sebagian masjid di kampung jenengan sudah ada, tapi akan tetap saya sosialisasikan ini karena sekali lagi ketika Ramadan masjidnya full, kenapa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah kok biasa-biasa saja? Itu sebuah tanda tanya besar ya. Padahal janji pahala, janji keutamaan yang dijanjikan Allah sungguhlah luar biasa. Kemudian jenengan bertanya, lah terus kalau kita mau iftar, kui jenengin ku poso apa? Berarti poso apa, Bu? Puasanya adalah tetap puasa sunnah. Seluruh imam mazhab bersepakat tentang disyariatkannya puasa di 10 pertama Dzulhijjah minus tanggal 10. Karena tanggal 10 itu hari raya gitu. Dan hari raya diharamkan untuk berpuasa. Dengan demikian mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan 9 itu terutama yang sangat ditekankan. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua sepakat disyariatkannya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, misalnya dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu hidup di tahun 767 sampai 699 sampai 767. Dalam kitab Madhab Hanafi ditegaskan pada Badi'us Shana'i fi Tartibis Syara'i, adapun puasa sunnah, kalau kata Imam Abu Hanifah, semua hari sepanjang tahun itu disyariatkan. Semua hari dalam 1 tahun. Apalagi di 10 pertama Dzulhijjah. Ya, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, dan lebih disunnahkan lagi adalah 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Madhab Maliki, beliau hidup 711 sampai 795. Dalam kitab Mawahibul Jalil li Syarhi Mukhtasar Khalil, dan sesungguhnya disepakati tentang disunnahkannya puasa 10 pertama Dzulhijjah. Demikian juga dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir ala Aqrabil Masalik, dan disunnahkan puasa 8 hari di awal Dzulhijjah, dan terutama hari Arafah, yaitu hari yang ke-9. Dalam mazhab Syafi'i, dalam Rawdatut Thalibin, Imam Syafi'i ini lahir 767, wafat 820. Kalau Hijriah, Imam Syafi'i itu lahir 150, berarti Imam Syafi'i itu bukan tabi'in. Karena Syafi'i tidak berketemu sahabat. Dia sudah tabi'ut tabi'in, berarti sudah generasi ketiga. Abu Hanifah generasi ketiga, Imam Malik juga generasi ketiga, Imam Ahmad juga generasi ketiga. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan di kalangan 4 mazhab ini, kembali saja kepada yang sebelumnya, yaitu kepada zaman sahabat. Nah, untuk puasa sunnah 10 pertama Dzulhijjah, di 4 mazhab tidak ada perselisihan. Begitu dalam kitab Rawdatut Thalibin, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, semua ditegaskan bahwa para ulama sepakat disunnahkannya puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Begitu juga dalam mazhab Hambali, beliau hidup dari 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Kemudian dalam Imam Az-Zahiri,
yakni Daud bin Khalaf dalam kitab Al-Muhalla. Ibnu Hazm itu juga menegaskan bahwa puasa di 10 pertama Dzulhijjah, yakni sebelum hari penyembelihan, maksudnya sebelum tanggal 10, disepakati disunnahkan. Dalilnya apa? Pertama, ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umumnya, tadi sudah kita baca dalil umumnya. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Yang lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Dalil yang kedua, Rasul bersabda, paling afdalnya solat setelah solat wajib ialah solat di tengah malam. Dan paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan-bulan haram. Berarti ini berlaku semua bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-1163. Ini dalil umumnya. Kemudian dalil khususnya, ya, dalil khususnya. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Yang hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i itu dhaif. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu adalah sahih, kata Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, adalah Nabi SAW, kata sebagian istrinya Rasulullah, Nabi SAW dia berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah. Beliau juga puasa hari Asyura. Beliau berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan beliau selalu berpuasa Senin dan Kemis di setiap bulan. Meskipun tidak setiap, ya, tetapi kadang-kadang beliau berpuasa, kadang tidak. Tapi ada hadis juga ini. Ini supaya nanti kalau jenengan dapat postingan tidak bingung. Jadi hadis tentang Rasulullah itu puasa di 10 pertama Dzulhijjah itu ada hadis dhaif. Yang dhaif diriwayatkan Imam Nasa'i. Tapi ada hadis yang sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi kalau jenengan nanti juga dapat postingan lagi, ada hadis yang menentang. Maksudnya kandungannya itu bertentangan. Yaitu hadis Aisyah. Kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qattu. Riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, saya tidak pernah mendapati Rasulullah itu berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah. Konflik gitu, kontradiktif. Hadis ini menyebutkan, kata Aisyah, saya tidak pernah sama sekali tidak pernah mendapati Rasulullah berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah. Maka dua hadis konflik, piye carane mengambil hukum. Janganlah kita mengambil hukum sendiri. Kembalilah kepada ulama. Berkata Imam Nawawi, hadis yang mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah itu adalah cerita Aisyah. Ya, yang bercerita Aisyah. Tapi tadi yang bercerita bahwa Rasulullah itu puasa 10 pertama Dzulhijjah, Senin, Kemis, Ayyamul Bid, itu istri yang lain. Istri Rasulullah yang lain. Berarti kesimpulannya gimana? Bisa jadi ya yang satu itu
ketika Rasulullah pas di rumahnya Aisyah. Karena kan Dzulhijjah itu kan setahun sekali, toh Pak. Bisa jadi pas bulan Dzulhijjah Rasulullah tidak pernah di rumah Aisyah. Di istri yang lain. Atau bisa jadi mungkin beberapa kali Rasulullah di rumahnya Aisyah. Tapi mungkin pas Rasulullah imma baru aras-arasan gitu ya. Atau Rasulullah tidak aras-arasan dalam perkara ibadah. Di antara alasan Rasulullah itu kadang tidak meninggalkan sebuah ibadah, sengaja meninggalkan ibadah karena khawatir dijadikan wajib oleh Allah terhadap umatnya. Begitu penjelasan Imam Nawawi ya. Jadi bisa jadi ketika Rasulullah itu ada di rumah Aisyah, memang beliau tidak pernah puasa, marke ya pas Dzul Hijjah. Kalaupun pas Dzul Hijjah, bisa jadi Rasulullah sedang safar dan yang lain-lain, atau bisa jadi alasan yang lain, memang Rasulullah sedang tidak ingin berpuasa karena khawatir puasa 10 pertama Dzul Hijjah itu diwajibkan atas umatnya. Demikian juga menurut Imam Asy-Syaukani. Begitu juga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dua hadis itu memang secara makna kontradiktif, tetapi cara memahaminya seperti tadi. Artinya tetap saja disyariatkan berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan dalil-dalil umum tadi. Kemudian cerita Aisyah itu juga kita benarkan bahwa Rasulullah tidak pernah puasa 9 atau 10 pertama Dzulhijjah. Itu artinya pas di rumah Aisyah Rasulullah pas tidak puasa atau pas bukan bulan Dzulhijjah.